Syawal bulan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana iman Islam, para kesehatan. Alhamdulillah kita semua berada di sini untuk kembali mengikuti kajian tematik insyaallah. Kali ini akan membahas mengenai bulan Syawal, bulan berkah. Alhamdulillah sudah berada di sini. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat, dan insyaallah kita termasuk di dalamnya bagaimana mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Alhamdulillah setelah 2 kali ahad libur begitu ya, akhirnya kita bisa melanjutkan kembali tidak tunggal untuk kembali kita niatkan kalau ini semoga setiap langkah yang kita niatkan dari rumah ke sini menjadi pembenaran imam pahala kita serta memudahkan kita menuju surga ya Allah. Amin. Baik, kita buka dengan bacaan adalah dengan kita salat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabbihi ajma'in. DKM masih Islam dan mengurus yang Allah muliakan dan masuk yang Allah cintai. Yang berkah tentu tidak hanya bulan Ramadan, bulan Syawal juga bulan berkah. Ya, bahkan bulan banyak berkat ini, bulan ini banyak yang nikah gitu kan. Karena di antara makna berkah itu kan ziyadatul khair. Berkah itu maknanya kebaikan itu bertambah. Nah, di bulan ini kebaikan-kebaikan bertambah. Ketika kemarin tanggal 1 Syawal ada berkah di situ. Di mana kita Idul Fitri. Id maknanya dari kata ada ya, itu kembali. Kembali kemana? Kepada 2 aspek. Pertama adalah kembali boleh makan siang atau pagi yang sebelumnya selama sebulan nggak boleh, karena ada hadis yang berbunyi man aftor ya, itu dari kata fopor, nanti padanannya kembali kepada tadi fitri. Man aftor bi ghairi rukhsasin fala yuqbal saumuhu kullu tahrin. Jadi siapa yang tidak ada dispensasi makan di waktu kemarin, bulan kemarin, maka Allah tidak mau menerima puasanya sepanjang masa. Maksudnya udah tua ya, nggak ada halangan, malah pagi-pagi makan, kira-kira gitu. Maka Idul Fitri kembali boleh makan yang tadinya nggak boleh. Itu makna pertama. Nah, makna kedua, Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Sama dari akar kata faqor tadi. Karena ada hadis yang berbunyi kullu, setiap mauludin, bayi itu dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa bawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang bisa menghantarkan si bayi ini kelak, apakah dia menjadi orang berideologi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kata fitrah itu maknanya jati diri. Makanya kemudian
Ketika 1 Syawal itu para ulama mengatakan orang-orang beriman itu adalah kasabiyyi waladats ummuhu. Orang-orang beriman di bulan Syawal itu seperti bayi yang baru lahir. Ciri bayi kan apa Pak? 3 kan. 1, badannya bersih. Coba bayi dicium walaupun belum mandi, resep Pak. Tapi kalau bayi 53 tahun, kalau dia udah brengos, ada kumisnya dicium, belum mandi, ya puyeng ya. Yang kedua ciri bayi apa? Pikirannya bersih. Nah itu orang kalau di bulan Syawal itu pikirannya bersih. Lah ya bayi lah, bayi mau mikirin apa lah? Bayi pikirannya bersih, suci. Yang ketiga ciri bayi apa? Hatinya bersih, jiwanya bersih. Nah itu maknanya Idul Fitri kembali ke fitrah seperti bayi. Itu berkah namanya. Kemudian setelah Idul Fitri, maka di bulan yang berkah ini biasanya kita saling halal bihalal, kira-kira begitu ya. Semalam di RT saya ada halal bihalal ya. Nah, halal bihalal itu memang bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang sedikit dipaksakan sebetulnya. Karena secara makna yang sesuai kaidah itu memang tidak ditemukan di dalam literatur bahasa Arab. Yang ada adalah halal 2 kali ditambah sisipan insert bi. Maka kemudian di Indonesia menjadi halal bihalal. Yang makna sederhananya halal bihalal itu adalah kita ini kan bergaul, ada qaulul haram ya, ada kata-kata yang haram ya, yang tidak halal maksudnya. Ada pikiran yang haram, ada hati ya, rasa perasaan yang haram. Maka dihalalkan semua itu. Ucapan, pikiran, perasaan itu dihalalkan. Itu intinya tujuan halal bihalal. Kalau historisasi halal bihalal banyak versi. Salah satu versi menurut Kiai Haji Masdar F. Masudi ya, MA, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan bahwa sejarah halal bihalal itu bermula dari tahun 1948. Jadi waktu itu Pak Soekarno itu agak cemas. Kenapa? Karena negara itu baru lahir, baru 3 tahun. Tapi suasana psikologi politik nasional itu kontraksi, tegang oleh 3 komponen ideologi. Dan sampai hari ini juga itu juga ideologinya yang kontraksi. Pertama ideologi kanan DITI yang Islam luar biasa ya. Dan yang kedua kiri komunis ya. Sampai hari ini juga anasir-anasir ini ada. Dan yang ketiga nasionalis yang waktu itu direpresentasikan oleh PNI. Ya mungkin kalau sekarang PDI lah atau apalah partai nasionalis ya. Nah Pak Soekarno itu ingin di suasana habis Lebaran itu para politisi itu duduk bersama lah kira-kira, menyatukan visi bagaimana merawat bayi yang baru lahir yang namanya Indonesia ini. Tapi beliau bingung bagaimana caranya. Akhirnya beliau mendatangi salah satu ulama ya yang cukup pada saat itu adalah cukup disegani, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ya, pendiri Nahdlatul Ulama salah satunya. Itu kakeknya Mas Romi yang dulu ketua P3 ya, yang sekarang beliau sedang pesantren ya, insya Allah mudah-mudahan cepat lulus ya, ilmunya bisa disampaikan kepada kader-kader P3 yang lain. Nah kata Pak Kiai Abdul Hasbullah, beliau mengatakan begini, Pak Presiden, kumpulkan dong elit-elit politik ini. Setidaknya kalau elit-elitnya pada kumpul, pada ngopi bareng gitu ya, ya nanti kan di bawahnya insya Allah agak-agak cair lah gitu. Tapi Pak Presiden bilang, Pak Kiai, terus covernya apa nih? Judulnya apa kumpulnya ini? Kalau judulnya silaturahim, saya pastikan yang kiri nggak datang, yang komunis nggak datang. Silaturahim, ini agak ke Arab-Araban ini, kira-kira begitu. Kira-kira yang bisa diterima oleh semua unsur bagaimana Pak Kiai? Beliau beristihad kalau begitu namanya supaya yang haram-haram itu bisa menjadi halal, ya sudah halalun bihalalin saja. Maksudnya yang haram jadi halal, hubungannya interaksinya antara elit itu. Oh jadi halal bihalal. Maka
Maka kemudian itu disepakati dan kemudian ternyata cukup berhasil. Lalu setelah itu menjadi habit yang diformalkan di lembaga atau institusi negara. Nah, kemudian kita secara kultural kemudian juga melakukan yang namanya halal di halal. Ya. Ini berkah juga luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, bulan Syawal ini juga bulan berkah karena identik dengan silaturahim. Ya, silah artinya menghubungkan. Silah artinya menyambung yang putus, merekatkan yang retak, dan menghimpun yang berserat. Itu mana silah sebenarnya. Maka silaturahim itu sebetulnya yang paling top, markotop. Itu ada orang benci kita datengin. Itu yang paling top sebenarnya. Ya kalau orang baik sama kita datengin mah ya itu mah kosong-kosong. Kita ngasih gemblong, dia ngasih rengginang, gitu ya. Ini ada orang yang sama kita gedeg banget, sewot banget, ya. Boro-boro mau datang, ketemu aja melengos, lah kita datengin. Itu silaturahim sebenarnya begitu. Nah, tapi batas toleransi silaturahim juga boleh. Orang baik kita datangi itu juga termasuk kategori silaturahim. Cuman kadar ininya ya, kadar power, energinya itu di bawah yang tadi yang orang benci sama kita, lalu kita datang. Karena makna silah itu adalah aktif. Rohim itu ya rahim yang ada pada ibu kita, yang ada pada istri kita. Itu rahim. Tempat di sini, maka makna rahim itu dia mengatakan sebagai kerabat ya, keluarga. Makanya orang kalau serahim itu ya sedarah. Orang kalau serahim itu ya ikatannya kuat sekali. Kenapa? Karena dulu diikat dalam satu medium yang namanya rahim atau rahim tadi. Maka dalam penggunaan bahasa sebenarnya yang paling tepat ya sesuai kaidah bahasa Arab silaturahim. Walaupun silaturahmi juga boleh, nggak apa-apa, benar itu. Tapi kalau kaidah bahasa yang paling tepat silaturahim. Karena kalau silaturahmi itu dari kata rahman, artinya cuma kasih sayang. Tapi tidak terikat seperti tadi rahim, satu darah dari satu keluarga. Tapi kalau rahim itu ada kasih sayangnya, ada ikatan kekerabatannya, ikatan keluarganya yang kuat. Nah, di dalam silaturahim tentu banyak hal. Di sana terdapat keberkahan yang luar biasa. Namanya silaturahim ya. Man arada ayyubsata rizquhu wa yumsa umruhu falyasil rahim. Jadi kalau pengen rezekinya ditambah, umurnya dipanjangkan, ya silaturahim itu menjadi habitnya, menjadi kebiasaannya. Kemudian jamaah yang saya muliakan, Syawal ini juga bulan berkah. Kenapa? Ada ayat yang sangat-sangat korelatif ya dengan yang namanya bulan Syawal ini, yaitu surat yang sangat dihafal oleh jamaah sini. Saya kira Al-Imran 133 134 itu. Yang tadi saya baca di sholat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya, hai orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya adalah sebagai Rabb dan Nabi dan Rasul terakhirnya, segeralah jemput yang namanya magfirah. Mana segera? Artinya memang jangan ditunda-tunda untuk menjemput ampunan Allah. Kenapa sih kita disuruh untuk segera menggesa diri menuju menjemput ampunan Allah? Karena kaidahnya innal maghfirata kanatir rahmah. Ketika kita menuju atau menjemput ya, menggesa diri meraih yang namanya maghfirah, maka Allah akan memunculkan rahmat. Contoh yang gamblang, Nabi Yunus itu dimakan ikan paus. Secara logika kemungkinan cuma dua. Beliau meninggal karena dilumat badannya oleh lambung paus, ya remuk, ya hancur. Atau yang kedua, dia kekurangan oksigen. Ya pastilah kekurangan oksigen. Nah, tapi kemudian Nabi Yunus alaihissalam mengakui ya bahwa beliau menzalimi diri sendiri. Maka di surat Al-Anbiya 1 ayat 87 itu beliau mengatakan kepada Allah, la ilaha illa anta
tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya saya, kuntu adalah diri saya, minaz zalimin, golongan yang termasuk berbuat zalim kepada diri saya. Itu pengakuan, maksudnya pengakuan bahwa beliau merasa bersalah. Nah, ketika beliau sudah mengaku salah, muncul rahmat. Allah kemudian memerintahkan si ikan tadi setelah 40 hari ya, nggak lama, nggak sebentar juga rupanya, minta ampunnya 40 hari. Lalu beliau kemudian diselamatkan dengan cara Allah memerintahkan si ikan paus itu untuk pergi ke pantai. Nah, di pinggir pantai itulah kemudian Nabi Nuh alaihissalam kemudian dikeluarkan oleh ikan paus. Kemudian beliau diselamatkan juga dengan seekor kambing ya, dan buah labu ya. Maksudnya apa nih maknanya? Jangan pakai logika lah. Kalau pakai logika kita ya nggak nyambung. Ikan semua punya Allah. Triliunan ikan di laut punya Allah. Apa buktinya ikan punya Allah? Lah emang ada yang ngasih makan ikan di laut? Pak Akmal misalnya punya lohan tuh di akuarium. Coba nggak dikasih makan ente setahun. Ya bisa kurus tuh lohannya. Ini kan jumlahnya triliun, ya siapa yang ngasih makan? Mustahil kalau yang melakukan itu makhluk. Maka ikan itu semua total jenderal adalah milik Allah, yang ngasih makan, ngasih segala menjaga juga Allah. Makanya tidak ada ikan kurus, yang ada malah kembung. Ya kan? Ikan kan ada yang kembung kan? Makanya nggak ada ikan kurus karena yang ngasih Allah. Ikan punya Allah, lautnya punya Allah juga. Ya terserah Allah. Ya, labuhnya punya Allah juga, kambingnya punya Allah juga. Lah masa iya kalau secara logika, lah kambing ngapain nyamperin orang lain habis dimakan ikan? Ya kambingnya disuruh Allah. Semua ini kan isi langit, isi bumi tunduk ya. Yaskhar ilallah, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh kemudian Allah selamatkan. Nabi Yunus. Kemudian yang sering saya contohkan, ketika sudah ada ampunan maka datang rahmat, siapa? Yang sering saya contohkan Nabi Adam itu kan. Ya Allah, Nabi Adam itu nggak main-main Pak. Di surga jadi pengantin. Buktinya apa? Beliau jadi pengantin. Belum punya anak. Orang kalau belum punya anak namanya pengantin. Akmal sudah punya anak kan? Nah, cari lagi yang belum punya anak. Nah, itu nanti jadi pengantin lagi. Lagi jadi pengantin, bayangkan di surga lagi diturunin. Ya, diturunin karena wasilahnya memakan buah itu. Walaupun itu sebenarnya secara makro itu settingan Allah. Lah kalau Nabi Adam nggak turun ke bumi, lah kita kagak lahir kan, maksudnya begitu. Ya, Allah mau udah tahu itu. Ya, alurnya udah memang Allah yang punya iradah. Lalu lagi jadi pengantin diturunkannya nggak bareng lagi. Ya kalau sekampung mah enak se-RW dah misalnya. Lu ini jauh. Nabi Adamnya di India, istrinya di Jeddah, ratusan kilo. 40 tahun beliau nyari istri, nggak ketemu. Nah setelah beliau diajarkan oleh Allah untuk minta ampun di surat Al-A'raf ayat 23 itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, zolamna, ya kami telah menganiaya anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami, lanakunanna minal khosirin, niscaya kami adalah termasuk golongan orang-orang yang rugi. Pengakuan merasa bersalah, substansinya minta ampun. Nah, setelah itu kemudian Allah memberikan rahmat, mempertemukan Nabi Adam. Di mana ketemunya? Bukan di India. Ketemunya bukan di Jelupang, tapi di Arafah. Di Arafah di Arab. Ya, makanya saya pernah ngomong, kalau orang yang ganteng, orang dari India itu ketepaan Nabi Adam. Yang saya ingat, hampir semua bintang filmnya itu ganteng-ganteng. Amitabh Bachchan, Jitendra, Dharmendra, Tika Kapoor, Anil Kapoor, Mithun Chakraborty, Kumar Gaurav, Salman. Pasenya, ya Allah kata Rasul. Oh ya Allah. Ya masa kenalnya Beri Prima sama Ben Bangun doang kan, harus yang lain juga kenal ya.
Mariah Carey, Angelina Jolie juga kenal kok. Jadi jamaah yang saya muliakan, Nabi Adam itu begitu ketemu, subhanallah, bahagianya luar biasa, sehingga sampai lupa mabit di Musdalifah. Makanya itu rangkaian ibadah haji itu terkait dengan 3 rasul kan, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Yang pertama kali membuat Ka'bah itu Nabi Adam. Nabi setelah banjir besar di masa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu memperbaharui. Nah, kemudian disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya, ketika ampunan sudah dijemput, nggak usah khawatir, rahmat Allah pasti datang. Maksudnya apa nih pelajarannya? Kalau kita punya masalah apapun, yang dikencengin ampunnya, jangan langsung buru-buru minta selesai gitu. Kalau udah minta ampun, nanti Allah yang selesaiin, maksudnya begitu. Ya Allah, mobil saya pengen ganti ya, expander cross lah ya. Boleh nggak minta ber? Boleh, tapi etikanya, adabnya, ampunannya udah kenceng belum? Kita harus identifikasi ini kita kesalahannya sama Allah apa ini. Pasti ada itu. Nah, itu kalau dari tutup menurut standar Allah udah layak nih orang nih. Allah nanti insya Allah bukan ngasih expander, barangkali ngasihnya Portugal bisa. Tapi ini kita kadang-kadang buru-buru ke to the point, langsung minta hajat ya. Sementara dosa masih banyak. Ya jaga semua makan jagung lah. Jaga nyambung, Bu. Jadi ampunannya dulu diraih, rahmat include mengikuti. Seperti ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan include di baliknya ada kemudahan. Nah, kemudian yang kedua, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah ternyata tidak hanya memerintahkan kita untuk menjemput ampunan, yang di balik ampunan ada rahmat, tapi juga Allah menyuruh kita untuk apa? Untuk menuju surga yang seluas langit dan bumi. Maknanya apa ini? Maaf, kampung kita ini bukan di Duta Bintaro, Pak. Itu maknanya. Kampung kita bukan di Jelupang, bukan. Kata orang Solo, mana orang Solo? Ada orang Solo enggak? Urip iku mung mampir ngombe. Ngerti ya, Mas? Ngombenya nggak tahu, uripnya ngerti. Hidupnya cuma mampir minum sebentar. Ya kayak gini lah contohnya lah ya, mampir minum sebentar. Tapi ini lama nih karena belum di. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira udah segitu, udah. Makanya di Quran disebut apa? Karena miqdaruhu alfa sanatin. Ukuran akhirat itu dengan dunia 1000 tahun. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Jadi kalau orang yang umurnya panjang 6 sampai 60 70 tahun, hitunglah coba. Kita cuma dapat jatah 2 jam menurut ukuran akhirat. Mampir ngombe sebentar. Nah, kampungnya Bapak di mana? Kampung Jamaah Salam di mana? Kampung yang sebenarnya. Kampung yang sebenarnya adalah wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Itu di surat As-Saff. Kampung Bapak ini di surga nanti, bukan di sini. Ini mah cuma mampir sebentar. Di surga kampung Bapak. Karena di sana nanti yang selama-lamanya insyaallah. Bapak kan orang beriman ya, Bapak jamaah orang beriman. Pasti insyaallah lah iman akan dijaga sekuat tenaga. Nah, konsekuensi iman ya surga. Dengan 9 fasilitas itu. Muda terus tidak pernah tua. Ya, sehat terus tidak akan pernah sakit. Bahagia terus tidak pernah sedih. Aman terus tidak pernah terganggu. Tidak perlu lagi ibadah, tidak perlu lagi cari nafkah. Sekali masuk selama-lamanya. Di sana kita bisa melihat Allah langsung. Dan kita tidak mengeluarkan anggota badan. Tidak ada ingus, tidak ada dahak, tidak ada haid, tidak ada nifas. 9 fasilitas itu ada di dalam surga. Nah, maka Allah mengatakan tidak hanya menjemput ampunan, jemput kampung halamanmu, maksudnya begitu. Itu apa? Surga. Kayaknya nggak semangat mau masuk surga ini. Semangat nggak sih kira-kira masuk surga ini? Riap-riap ini kayaknya. Apa ngomong habis kalma ini kayaknya. Jadi hadirin semuliakan.
Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Uiddat lil muttaqin. Selain kita harus meraih ampunan, untuk mendapatkan tadi kampung halaman yang bernama surga yang selama-lamanya, harus punya tiket yang kedua apa? Muttaqin, takwa. Maaf, banyak pengertian takwa, tapi yang paling gampang makna takwa adalah sesuai namanya itu. Apa itu? Tawadu. Hurufnya ada 4. Pertama tak, tanya tawadu. Tawadu itu bagaimana? Tawadu itu gambarnya, ya, melihat yang tua mengatakan, ya Allah, dia lebih tua dari saya, tentu ibadah dia lebih banyak dari saya. Orang tawadu melihat yang lebih muda, ya Allah, Pak Ustaz lebih muda dari saya, tentu dosa beliau lebih sedikit dari saya. Saya melihat Pak Akmal sebagai RW, ya, maka saya mengatakan, ya Allah, dia punya jabatan. Pejabat yang adil, pemimpin yang adil itu akan dapat naungan, ya, termasuk 7 golongan. Saya belum tentu, sama bukan pejabat. Ngelihat orang gila sekalipun, ya Allah, Engkau berkehendak yang gila itu bisa Kau sembuhkan. Dan ketika dia sembuh dari gila, dia taubat, lalu dia katakanlah menjadi ahli amal soleh, maka dia bisa menjadi ahli surga. Bahkan melihat orang yang masih non muslim sekalipun, masih kafir, orang yang tawadu mengatakan, ya Rob, amat sangat mudah bagimu, Kau beri hidayah dia jam 11 malam, jam 11 lebih 1 menit Kau wafatkan, maka dia surga selama-lamanya. Sedang saya belum tentu. Begitu Pak hukumnya dalam Islam. Orang di luar Islam masuk Islam, selisih 1 detik, ya, dia meninggal setelah syahadat, surga selama-lamanya. Kalau mau nyobain boleh, tapi nego dulu sama Israel. Kalau bisa nego, boleh, silakan. Jamaah yang saya muliakan, bahwa tidak hanya menjemput ampunan, tapi takwa juga kudu diraih supaya dapat tadi kampung halaman yang namanya surga. Yang kedua, kata takwa itu hurufnya qaf. Qaf maknanya adalah sederhana, unzuru ilaman asfala minkum wala tanzuru ilaman fawqa minkum. Urusan dunia lihat yang di bawah kita. Ya Allah, Pak, ternyata yang di bawah kita itu jumlahnya mungkin lebih banyak dari kita. Mohon maaf, kita mungkin punya mobil. Orang lain, Pak, masih banyak yang baru punya motor jutaan. Kita yang punya motor, Pak, orang lain masih banyak yang cuman punya sepeda. Kita sudah punya sepeda, mohon maaf, orang lain masih banyak yang kemana-mana jalan kaki. Coba Bapak, mohon maaf, ke daerah Rangkas, ke daerah Lebak sana, ke daerah Serang Kidul sana, itu mohon maaf masih ada yang jalan kaki kemana-mana. Yang bisa jalan kaki, alhamdulillah. Yang lain mohon maaf, ya, jalan kaki tapi kakinya karena diuji Allah dengan kecacatan, gak bisa normal jalannya, kemana-mana pakai tongkat. Yang kemana-mana pakai tongkat, alhamdulillah masih bisa jalan. Yang lain gempor, lumpuh, baik kena stroke maupun karena cacat dari kecil. Yang gempor, yang lumpuh, alhamdulillah. Yang lain mati, ya, udah nggak punya kaki, mati lagi. Itu makna dari qanaah. Ya, jadi yang ada ini sudah belum disyukuri. Ya. Kalau nanti mau dapat lagi, ya boleh, silakan. Tapi jangan sampai yang ini tidak disyukuri, kita lari ke yang jauh-jauh. Nah, itu malah mentakan jadi inna azabi lasyadid. Kalau tidak bersyukur, maka Allah akan siksa dengan siksa yang pedih. Nah, kemudian berikutnya adalah wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang dikategorikan sebagai tadi mutakin dan insya Allah akan tinggal di surga selama-lamanya itu ada satu amalan yang selalu dia kerjakan. Apa itu? Baik kaya maupun tidak kaya, dia senantiasa infak. Ketika dia kaya infak, bersyukur. Ketika dia tidak kaya infak, yajlib ar-rizqa, mancing rezeki. Jadi logika langit, Pak, beda dengan logika bumi. Kalau logika bumi,
Orang lagi susah disuruh infak, itu logika bumi. Tapi kalau logika langit, ya justru ente lagi susah, pancing dong rezeki Allah. Dengan apa? Berbagi, bersedekah. Itu maknanya alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dia istiqomah maksudnya. Tidak hanya dalam keadaan kaya saja dia infaknya, tapi terus walaupun dia dalam keadaan tidak kaya, dia istiqomah untuk infak. Nah, kemudian berikutnya ayat ini mengatakan wal kazimina al-ghaidha. Orang-orang yang insya Allah dijanjikan surga yang seluas langit dan bumi dan selama-lamanya itu adalah kaziminal ghaidha. Apa kaziminal ghaidha? Nahan marah. Tapi mohon maaf, ada strateginya. Kalau kita cuma nahan marah doang, bisa banyak ini yang bisa menggagalkan kita untuk nahan marah. Enak aja. Bisa dengan gengsi, bisa dengan jabatan dan sebagainya. Tapi yang dimaksud dengan nahan marah di sini adalah sudah dengan hadis Nabi. La takdob walakal jannah. Jangan marah karena Allah, jangan marah karena Allah, tahan marah karena Allah, niscaya kamu dapat surga. Maksudnya ini. Coba dah buktikan, Bapak marah tapi bukan karena Allah. Tensi naik, Pak. Karena hawa nafsu, karena kita enak aja, lulus siapa kira-kira begitu ya. Nah, itu bisa. Tapi ketika sebenarnya saya bisa melampiaskan marah, tapi saya lebih pengen dapat ridhonya Allah. Nah, itu biasanya akan ternetralisir itu. Tensinya nggak naik. Tadi janji Nabi surga. Maksudnya itu nahan marah yang begitu. Kalau nggak kayak gitu repot. Contoh lah yang paling gampang. Yang pantas dimarahi di rumah siapa? Istri sama anak. Ya kenapa? Dia lebih muda dari kita. Anak kita. Tapi ketika kita mengambil jalan, saya nggak mau marahin istri saya. Walaupun salah saya akan tegur baik-baik. Kenapa? Karena saya lebih memilih ridhonya Allah. Karena Nabi menjanjikan tahan marah, tapi karena Allah, maka surga. Maka ketika memilih saya tidak mau marah karena Allah, tensinya cakep, temperaturnya, yang kedua dapat surga. Itu maknanya. Tapi kalau bukan karena Allah, nyesek nanti di dada kita. Tensinya nggak turun, malah kacau ya. Interaksi kita dengan orang di sekitar kita. Nah, terakhir ayat ini menyebutkan wal afina anin nas. Ternyata orang-orang yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi itu wal afina anin nas, tidak hanya nahan marah, tapi dia juga mau memaafkan kesalahan orang lain. Apa untungnya memaafkan orang lain? Ada kisah nyata terjadi, tapi saya nggak sebutkan orangnya dan daerahnya. Suami istri cerai. Suaminya kategorinya galak. Tadi ya, yang tidak bisa nahan marah karena Allah. Nahan marahnya bukan karena Allah, jadi galak. Singkat cerita, si istrinya nggak kuat berumah tangga sama dia. Lalu dia memutuskan untuk ditalak. Ya memang si suaminya juga berpikirnya nggak panjang. Mau lagi istrinya minta ditalak, ya dia dijabanin gitu, diakomodir. Singkat cerita, cerai ini suami istri. Nah, ketika suami istri sudah cerai, si istrinya ini tadinya haidnya lancar. Maksudnya lancar itu kan siklusnya kan kalau perempuan dalam 1 bulan itu 1 minggu ya. Tapi sejak bercerai, dia datang ke dokter terus. Ternyata ketika ditanya tetangganya, ada apa? Biasanya nggak pernah ke dokter kandungan lagi kan bukan udah bercerai. Emang hamil kan? Ternyata dia mengalami yang namanya the long haid tadi. Jadi harusnya seminggu haidnya, ini kadang-kadang 2 minggu. Nah, ketika ditanya oleh tetangganya, kenapa sebabnya? Dia mengatakan begini, saya kalau ingat wajah suami saya berkelebat, itu tadi darah saya akan keluar ya, jadi haidnya tidak teratur ya. Akhirnya dia disarankan untuk datang kepada orang yang bijak. Lalu orang yang bijak itu mengatakan, selama ibu masih belum memaafkan secara total, lapang dada, ibu mungkin bisa mengalami ini terus. Dan kalau ini terus terjadi, Bu, bahayanya
nanti syaitan bisa masuk. Ya, maka kemudian dinasehati, sudahlah Bu, memang kalau memang ibu dulu suaminya jahat, galak dan sebagainya, sudah maafkan, tutup buku total, sudah. Jadi nasihati seperti itu, ternyata nurut si istrinya nih. Dan ketika dia tidak ke dokter lagi, ditanya lagi sama tetangganya, kok sekarang nggak ke dokter lagi? Alhamdulillah, saya sudah teratur haidnya. Kenapa kok bisa begitu? Saya sudah maafkan kesalahan mantan suami saya, walaupun sangat sakit, tapi saya maafkan karena Allah. Oh, ternyata memaafkan itu efeknya bisa kemana-mana. Bahkan salah satu efeknya adalah ke fisik kita. Ya kan, penyakit itu penyebabnya 3 ya, patologi penyakit itu. Karena makanan salah, kemudian karena pikiran, yang ketiga karena gangguan jin. Nah, ada kategori orang sakit karena kategori gangguan psikologi itu. Jadi ketika kita ada bermasalah dengan manusia, tidak diselesaikan pintunya melalui tadi memaafkan, maka biasanya itu berefek ke sakit fisik. Ya, maka yang disebut dengan wal afin anin nas ini di tafsir disebutkan jangan ambil pucuknya, bongkotnya dipegang. Maksudnya apa? Gini kira-kira, gua maafin lu ya, misalnya dia minta maaf, tapi gua nggak bakal lupa seumur hidup perlakuan lu kepada gua. Tapi gua maafin. Nah, itu namanya pucuknya dipegang, bongkotnya dilepas, atau bongkotnya dilepas, pucuknya dipegang. Kalau mau maafkan, sudah, karena Allah tutup buku total, saya maafkan lahir dan batin, sekalipun sakit. Tapi setelah itu coba buktikan, tidur nanti akan nyenyak, ya, hidup akan berkualitas. Lebih dari itu, kita akan dicintai oleh Allah, oleh Rasulnya, itu luar biasa. Karena Allah itu juga pemaaf, maka Allah sangat mencintai orang-orang yang mau memaafkan. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ayat ini bisa kita renungi, tadabburi, dan ujung ayat ini apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Ada apa? Ihsan almarhum ya. An ta'budu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kita itu beraktivitas 24 jam seolah-olah melihat Allah. Dan kalaupun Allah tidak melihat kita, yakinlah Allah itu melihat kita 24 jam. Ayat ini korelasinya dengan keberkahan bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kita sekarang mau memaafkan siapapun adanya. Kalau itu sudah kita kerjakan, insya Allah tidur kita akan menjadi pulas. Insya Allah. Begitu Kang Syekh. Silakan. Bertanya dipersilakan. Mas Yoga masih pulang kampung? Ada. Kok saya nggak ngeliat ya? Sakti bener Mas Yoga ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya punya omset ya, saya harus bertanya. Siap. Terima kasih Ustaz. Tapi pada rapat hari ini lumayan menarik, bagus lah keberadaannya. Tapi dari sekian banyaknya ada satu sisi yang pengen saya perdalam terkait dengan masalah silaturahim, di mana yang tertinggi levelnya yang tadi dibilang oleh Ustaz, yaitu kita secara proaktif menyampaikan. Ada beberapa satu peristiwa, termasuk saya alami secara pribadi juga itu. Kita sudah mencoba kita tidak salah pun kita mencoba memaafkan atau meminta maaf. Iya. Orang berasumsi bahwa kita lah yang salah, sebenarnya mereka yang salah. Nah, itu aja bilang saya salah apa? Iya. Tidak maaf dan sudah sekian lama berkali-kali kita sampaikan terkait permintaan maaf kami terhadap mereka itu. Iya. Ternyata tidak ada kata menerima. Nah, pertanyaannya adalah iya. sampai sejauh mana kita harus selalu aktif untuk
mohon maaf Ya. dan hati-hati terus dia akan bisa memaafkan. Ya. Terima kasih Pak Saudara. Salam. Luar biasa ya. Orang sebaik beliau masih ada yang respon kepada beliau seperti itu. Seorang sahabat mengadu persis seperti begini substansi pengaduannya. Ya Rasul, ya, saya bermasalah dengan tetangga saya. Lalu saya sudah berusaha minta maaf. Kemudian, tapi dia tidak respon. Ibarat kata pepatah, cintanya bertepuk sebelah lengan. Gimana ya Rasul saya posisinya? Apa kata Rasulullah SAW? Selama dia tidak respon kepadamu, maka dosa-dosamu Allah ampuni. Jadi enggak disia-siakan Pak Joko, enggak usah khawatir. Ya mungkin dia merasa hebat lah ya. Lo gua nggak maafin lo. Mungkin dia merasa begitu. Tapi kita kedudukannya mulianya luar biasa insya Allah. Selama dia belum memaafkan, belum merespon permintaan maaf kita, dosa-dosa kita tidak ampuni. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Sama dengan begini, kita ini nggak pernah mau ngomongin dia, tapi dia ngomongin kita. Justru itu hadiah kepada kita. Kata Imam Hasan Al Basri, dari suatu hari beliau bikin makanan yang enak-enak. Muridnya nanya, Syekh, buat siapa ini? Nanti kamu kirimkan ya, nih ke si Anu. Muridnya kan tahu, yang nggak suka sama beliau, yang suka ngomongin beliau. Dikasihnya malah ke dia. Muridnya tanya, Syekh, ini kan orang-orang yang suka ngomongin Tuhan katanya. Ya justru kata Imam Hasan Al Basri, justru saya pengen ngasih hadiah, karena mereka sudah memberikan hadiah apa. Jadi ketika kita diomongin, kita tidak ngomongin orang, kita diomongin, itu pahala dia buat kita, dosa kita buat dia. Maka saya harus berterima kasih dong sama mereka. Ya gantian saya ngasih makanan kepada mereka. Baru muridnya paham, oh begitu sih. Iya. Ya, jadi sama dengan kasus dari Pak Joko. Jadi nggak usah khawatir, Allah Maha Adil seadil-adilnya. Kemudian yang kedua, ini penting nih, mohon maaf nih penting. Alhamdulillah saya ngalamin nih. Jadi orang kok mungkin kayak Pak Joko tadi, kita udah respon, udah respect, tapi kok kayaknya dia gimana gitu. Nah saya doain dia saja, ya Allah begini. Alhamdulillah hanya dia datang sendiri. Nah, jadi kalau begitu didoain Pak Joko. Umpama dia belum respon, kita doain, ya Allah berikanlah hati saudara saya ini hati yang bersih. Yakin Pak, kalau kita doanya tulus, nyambung ke arus Allah, nanti disambungkan ke orang tadi. Nah itulah mengapa Rasulullah SAW awalnya banyak sekali yang memberi. Waktu maka bondong-bondong idaja Rasulullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaj. Berbondong-bondong mereka menemui Rasulullah. Tidak hanya mereka mau masuk Islam, tapi mereka menyadari bahwa dulu mereka sangat tidak respon dengan Rasulullah, lalu mereka menyadari itu. Jadi kuncinya tadi, insya Allah selama kita tetap tidak direspon oleh dia, justru kita dapat hadiah besar, diampuni sama Allah. Yang kedua, dengan doa itu Allah akan membolak-balikan hati dia. Insya Allah dia akan datang sendiri. Dan alhamdulillah saya mengalami hal yang seperti itu. Begitu Pak Joko? Waduh, oh sampai kapan? Ya Pak Joko mau dibatasin diampuni dosanya, mau nggak? Ya, kan? Nanti Allah yang kasih penalti, kasih. Ini kan saya pernah nyampein di sini ya. Ada pahala yang disebut Allah, ada pahala yang tidak disebut atau dirahasiakan. Salah satu pahala yang dirahasiakan apa? Sabar. Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Iya, nggak apa-apa. Ya tapi jangan berlebihan, maksudnya terus ya ada momen-momennya lah. Ya, kalau terlalu banyak juga kita minta jadi kayak bocah juga. Ya ada momen-momennya. Mungkin lagi momennya dia lagi nyaman suasananya, masuk dah kita ke situ. Tapi sekali lagi nggak usah khawatir, nggak usah dibatasi, terus saja. Malah itu baik buat kita. Begitu Pak Joko. Oke. Pas, ada lagi? Silakan, ada lagi.
Oh, ada. Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, saya baru ngelihat ini, antum. Iya, Didi. Pak Didi, ya. Mau tanya Ustaz, Ya. terkait tadi yang kalau diomongin orang kan tidak mengalah. Ya. Dosa juga keluar dengan kesalahan terambil gitu. Iya. Nah, apakah termasuk dalam konteks ini kalau dia itu seorang selebritis gitu ya, atau politikus? Oh, Kan pasti banyak tuh yang ngomongin gitu Iya. kan. Wah, enak tuh dapat pahala gitu ya. Iya. Ustaz juga perlu tersebar. Baik. Apakah termasuk dalam konteks ini? Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita ngomongin orang, ya. Pertama, asal yang ngomongin kebaikan. Yang kedua, yang kita omongin adalah orang yang berbuat zalim, yang kalau orang lain tidak diberitahu kezalimannya itu bisa menyebar kemana-mana. Yang kedua adalah pelaku maksiat yang tidak mau bertobat cepat. Selebritis, mohon maaf, misalnya dia pemilik goyang ngecor misalnya ya, sampai sekarang nggak tobat-tobat juga, itu kasih tahu, kita boleh ngomongin dia, karena dia tidak mau bertobat pelaku maksiat ini, supaya ada pelajaran buat yang lain bahwa mencari nafkah dari yang seperti ini itu haram. Ini saya berani ngomong begini ya, mungkin yang lain tidak berani. Yang kedua, orang yang zalim. Apa itu zalim? Politikus zalim. Janjinya mau ini, kemudian ternyata semuanya tidak ditunaikan. Jadi itu zalim orang seperti ini. Nah, itu tidak kemudian pahala kita buat dia, bukan, tidak. Ya. Nah, jadi tidak semuanya. Nah, yang paling pokok adalah orang baik nih kita omongin. Itu yang kategori tadi, bahwa nanti pahala kita buat beliau, nah dosa beliau buat kita. Begitu Pak Ustaz. Cakep. Ada lagi pertanyaannya? Wah, kaosnya boleh nih Pak Haji nih, 212-nya nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sering ditanya di rumah Ustaz. Mantap. Duluan mana bayar puasa Ramadan sama sawalan? Atau bahkan ada yang bilang sawalan itu bisa dijadiin satu puasa-puasa yang lain, gitu, puasa sunah yang lain, kayak sunah yang mulbit, gitu Ustaz. Nah, itu konteks gimana, dalilnya atau mau yang kita sampaikan ke orang rumah itu yang benar? Darinya sahih hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Siapa yang puasa Ramadan, ittisal bi sittatil ayyam bi Syawal, ya, ka'annama saumuhu hasanatan. Jadi kalau habis Ramadan disambung kata Nabi dengan 6 hari. Lihat makna kalimatnya. Disambung 6 hari ya. Berarti tidak ada niat yang lain. Memang semata-mata fokus ingin Syawal. 6 hari itu yang paling afdol di hari kedua, tapi selama masih Syawal boleh kategori. Yang penting tadi istimror, sustainable 6 hari tadi. Nah, kalau misalnya jatuhnya ternyata, misalnya lebarannya itu hari Minggu ya, nah, kemudian ternyata jatuhnya itu Syawal yang keduanya hari Senin, niatnya Syawal saja. Tapi nanti rahmat dan berkahnya Seninnya tadi insya Allah diberikan oleh Allah. Tapi jangan niat ke situ, niatnya Syawal saja, begitu. Nah, adapun apakah Syawal dulu atau bayar qadha dulu, itu sebetulnya menurut saya tidak perlu dipertentangkan. Ya, kalau mau mengambil yang afdol tadi, ya ambil Syawal langsung ya, yang tanggal 2. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa, karena waktunya masih panjang 1 bulan di bulan Syawal itu. Gitu Pak Ustaz? Siap.
Ada lagi? Baik, sepertinya sudah ya. Sudah ya, cukup ya. Baik. Baik, mungkin bisa ditanyakan nanti dari kesempatan. Lain channel gitu. Baik, alhamdulillah sudah untuk sesi kajian pagi ini mengenai Syawal bulan berkah. Ya, tak hanya bulan kehangatan di Syawal. Ya. Hangatkan gitu ya, makanan segala macam gitu. Wah, sekalian. So, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang tadi yang menjemput Rasulullah Allah di ampunan Allah. Semoga kita juga dipertemukan kembali di jannahnya nanti. Amin. Baik, Ustaz, itu untuk kajian kali ini jemaah sekalian, dan mohon ditutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, lakal mulki kullun, kau pemilik segala kerajaan. Lakal hamdu kullun, kau pemilik segala pujian. Wa ilaika narji'u amri kullu, seluruh persoalan kami serahkan kepadamu ya Rabb, yang maha tahu hari ini, besok, dan yang akan datang. Nas'aluka minal khairi kullu, kami semua bermohon kepadamu ya Rabb, segala yang bernama kebaikan yang datang dari rahmat dan berkah-Mu yang tak bertepi. Wa na'udzubika minasyarri kullu, kami semua berlindung kepadamu ya Rabb dari segala keburukan yang dihembuskan oleh syaitan dan hawa nafsu kami. Allahumma ya Allah, iftah, bukakanlah li, untuk jamaah Masjid As-Salam ini, abwabal khair, pintu-pintu kebaikan, wa abwabal nikmah, pintu-pintu kenikmatan, wa abwabas sihah, pintu-pintu kesehatan, wa abwabas salamah, pintu-pintu keselamatan, wa abwabal najah, pintu-pintu kesuksesan, wa abwabas sa'adah, pintu-pintu kebahagiaan, wa abwabas sakinah, pintu-pintu ketentraman, wa abwabar rahmah, pintu-pintu rahmat, wa abwabal barakah, pintu-pintu berkah, wa abwabal jannah, dan pintu-pintu surga. Allahumma ya Allah, inna, sesungguhnya kami, na'udzubika, berlindung kepadamu, minasyirki, dari berbuat syirik, wal kufri, dan berbuat kufur, wal hasadi, dan dari penyakit hasad, wal kibri, dan dari penyakit sombong, wasum'ah, dan dari sum'ah, wal ujubi, dan dari ujub, wal hiyanati, dan dari berkhianat, wal kadhibi, dan dari berdusta, wal ghasani, dan dari berbuat curang. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikan kami di bulan Syawal ini ya Rabb, minat tawabin, bagian dari orang-orang yang menjemput ampunan-Mu ya Allah. Waj'alna minal muttaqin, golongkan kami pasca Ramadan ini termasuk orang-orang yang bertakwa ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin, golongkan kami menjadi orang-orang yang ikhlas. Waj'alna minaz zakirin, jadikan kami termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu ya Allah. Waj'alna minal qari'in, jadikan kami termasuk orang-orang yang menjadikan Quran adalah imam kami ya Allah. Waj'alna min ibadikas shalihin, jadikan kami ya Allah, anak-anak kami, cucu kami, kakak adik kami, terutama orang tua kami, saudara-saudara kami, adalah bagian dari hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana wa Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami, fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau, wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga-Mu, wa qina azabannar, hindarkan, jauhkan kami semua dari terpercik panasnya api neraka yang tidak sanggup kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.